akses data pada file urut indeks dilakukan dengan mencarinya lebih dahulu di file indeks. Ya, setelah itu akan mencari pada record di antara file tersebut. Oke, jadi record itu akan diatur secara urut pada media DASD. Seperti itu. Oke, nah record diletakkan tanpa memandang urutannya. Ya, tiap record di DASD itu pada alamat tertentu. Jadi ada direct conversion serta hashing. Mungkin ada yang mau bantu menjelaskan terkait dengan apa itu direct conversion serta hashing method. Mungkin dari modul ada di situ. Yuk, silahkan kalau ada yang mau bantu. Ada di modul. Mungkin ada yang mau bantu bacakan atau merangkum organisasi file untuk akses langsung. Yuk, silahkan. Pak Arfi. Harus urutan atau enggak, Pak? Bebas. Mau yang mana? Untuk yang hashing method. Ya, oke, yuk. Hashing method ini merupakan teknik yang dilakukan untuk melakukan penambahan data, penghapusan, dan juga pencarian data dengan teknik menelusuri alamat yang didapat dari sebuah aturan fungsi. Terus contohnya juga ya, Pak? Boleh, contohnya atau fungsinya semacam apa? Contohnya misalkan, yuk, boleh. Ada di situ kan ya? Di mana, Pak? Susah jelasinnya ya. Kayaknya sempat nah ini. Misalkan, oke, nanti aja deh. Nggak apa, nggak usah kalau gitu. Kalau yang direct conversion, mungkin ada yang mau bantu. Ini contohnya, cara konversi langsung. Misalkan ya, kalau untuk yang direct conversion, oke, kalau nggak ada, jadi misalkan kita punya berapa record yang mau kita simpan. Misalkan ada 1832 record. Nah, maka kita bisa langsung membaginya. Contohnya satu disk itu mempunyai 40 track. Satu track mempunyai 8 sektor. Ya, dan satu sektor bisa hanya menyimpan 10 record. Berarti kita butuh berapa track gitu ya untuk menyimpan total semuanya itu. Nah, maka tinggal dibagi aja gitu ya. Maka kita dapat 22 track dibutuhkannya 7 sektor dan 2 record. Ya, berarti kalau kayak gini kan 22 kali 80 kan sekitar itu ya. Terus ditambah ini tambah 7 kali 7 kali 10 dan terus 2 record seperti itu. Jadi totalnya adalah kita bisa menyimpan sekitar 1832. Ya, jadi itu istilahnya seperti itu caranya. Oke. Nah, hashing method atau randomizing method ini itu adalah untuk transformasi dikenal dengan istilah algoritma ya, dengan menggunakan metode algoritma seperti itu atau transformation method. Nah, field kunci ditransformasikan dengan menggunakan operasi algoritma ya untuk mencari
alamat fisik dari record. Ya, dan membagi nilai field kunci dengan misalkan dengan bilangan prima atau apa. Jadi ini adalah dengan menggunakan algoritma tertentu. Ya, istilahnya kalau hashing ini dibangun dengan menggunakan algoritma tertentu gitu ya, untuk itu. Ya, untuk menunjukkan berapa recordnya atau untuk menyimpan suatu record itu kita mau dengan cara seperti apa. Ya, itu ada algoritmanya sendiri-sendiri. Oke, biasanya ada caranya gitu ya, entah itu dengan menggunakan field kunci yang beda tapi untuk alamat yang sama atau apa. Istilahnya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa, dan ini yang sekarang banyak digunakan itu. Ya, tapi dengan menggunakan algoritma yang berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti itu. Oke, istilahnya dengan menggunakan algoritma. Oke, itu ya. Nah, terus untuk organisasi file dengan data basis data, ya, maka pengolahan data itu terletak pada kemampuan untuk mengakses data dengan cepat, ya, serta efisien dalam penggunaan media simpanan luar. Sehingga faktor yang mempengaruhi adalah organisasi dari file data. Dan organisasi data konvensional itu tidak mengena dan kurang berorientasi pada file, serta integrasi data dengan file yang lainnya itu kurang dan sulit. Dan dengan demikian, maka ada struktur data itu ada dua, yaitu struktur data berjenjang, dan yang kedua itu adalah struktur data jaringan. Nah, misalkan ini ya struktur data berjenjang, struktur pohon ya contohnya. Ya, kalau misalkan seperti ini adalah anak atau cucu atau orang tua dari anak dan orang tua. Ya, kayak pohon keluarga ya. Istilahnya ini kayak pohon keluarga. Ya kan? Maka kalau kita bilang pohon keluarga itu kan bapak siapa, ibu siapa, nanti anaknya, ya kan, anaknya ada berapa gitu kan. Yeah. Nanti ada sini ada kakeknya sama ini, ya kan, seperti ini, ya kan, dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada kurang lebihnya ada seperti itu. Nah, ini juga sama, ya kan. Nah, ini adalah nomor 7 itu kalau kita mau mengakses nomor 7 berarti kita bisa dari 1 ke 4, 4 ke 7. Ya, kalau kita mau mengakses 6, 1 ke 2, 2 ke 6. Ya, ada jalur seperti itu istilahnya. Ya, seperti itu. Cucunya berarti dia, Pak. Iya, kalau ini adalah cucunya, ini anaknya, ini kakeknya. Sambung menyambung. Oke, nah itu adalah salah satunya. Jadi struktur data berjenjang itu adalah hubungan antara data membentuk suatu jenjang seperti pohon. Ya, node yang paling atas itu disebut root, ya, dan tiap node itu dapat bercabang ke node yang lainnya. Karakteristiknya, pohon hanya mempunyai satu jenis root aja. Sehingga tiap node itu kecuali root itu mempunyai satu orang tua, tapi dapat memiliki anak satu atau lebih. Oke, itu. Nah, ini misalkan fakultas gitu ya. Ada fakultas itu ada karyawan administratif, misalkan seperti itu, ada dosen, ada mahasiswa. Ya, misalkan maka bisa terdiri dari hubungan yang satu-satu dan satu banyak seperti itu, atau satu ke banyak, atau one to many, atau many to many. Nah, hubungan ini ya kalau ini struktur data
jaringan, ya, 1 ke 2, 2 ke 6 dan seterusnya gitu ya, maka ada di situ. Terus struktur data jaringan itu lebih ke kompleks ya, karena tiap node itu lebih dari satu orang tua. Oke, jadi struktur data jaringan disebut juga dengan kompleks data structure. Terus struktur data hubungan itu memiliki dua karakteristik, ya, file dalam bentuk tabel yang persis dengan file secara urut. Hubungan antar record didasarkan pada nilai dari field kunci, bukan berdasarkan alamat atau pointer dalam record seperti pada struktur data pohon dan jaringan. Oke, dan kolom dari tabel itu menunjukkan atribut dari file. Sehingga atribut menunjukkan item-item data atau fieldnya. Dan masing-masing baris itu terdiri dari masing-masing baris dari record itu disebut dengan tuple. Ya, jadi record itu istilah lainnya adalah tuple. Ya. Tuple itu record. Oke. Itu contohnya gitu ya. Maka misalkan ini terus ada tupelnya ya, istilahnya ada kaitan, misalkan atribut dan itu adalah tupel. Tupel itu ya ini satu record ini tupel. Ya, satu record kan. Ini record atau tupel. Ini juga tupel. Ya, seperti itu. Ini juga tupel. Sama, semuanya itu adalah tupel, ya. Satu baris itu disebut tupel, gitu ya, atau record. Nah, kalau di BMS itu ada CRUD, create, read, update, dan delete, ya, serta dapat dilakukan operasi untuk itu. Oke, jadi ada kriteria untuk membuat DBMS seperti itu. Nah, apa saja DBMS yang kriterianya? Ya, jadi data di dalam DBMS itu dilakukan bisa create, ya, bisa di-read atau di-retrieve, dibaca, dikembalikan, gitu ya. Terus bisa diupdate dan bisa dihapus atau di-delete. Nah, kriteria apa aja kriteria dari DBMS? Mungkin ada yang mau share dan diberikan 3 contoh DBMS. Yo, siapa? Mungkin. Saya Pak. MBSDL Pak. Boleh. Mas Haddad. Kusnul. Oke, Kusnul. Yo, silahkan Pak Kusnul. Tapi saya baca buku modul ya Pak. Ya. Yo. Kriteria database management system diantaranya yaitu mudah digunakan, kemampuan membuka file pada suatu saat secara serentak, terus kecepatan pengolahan, kemampuan modifikasi struktur data, kemampuan indexing, mempunyai query language, kemampuan hubungan dengan file yang lain, harga dari paket tersebut, dan dukungan purna jual. Oke, ya, itu jadi kriteria dari sebuah DBMS itu adalah tadi yang disebutkan oleh Mbak Kusnul, misalkan dia mempunyai query language, yaitu bahasa query, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server basis datanya. Ya, itu adalah kriteria dari DBMS. Ya, dia mempunyai bahasa query dengan menggunakan select. Kalau untuk mau mencari data dengan menggunakan select bla 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 gitu ya, dari tabel apa gitu ya. Jadi bahasanya seperti ini. Terus nanti kalau update ya, update nama tabelnya, terus set nama kolomnya diisi apa,
yang where kalau misalkan ada gitu ya, yang mana gitu ya, ini juga sama. Kalau mau insert, ini ada insert into gitu ya, bla bla, terus apa value-nya. Nah ini ada semua, misalkan seperti itu. Kalau delete from, ya jadi bahasanya itu udah menggunakan bahasa query seperti itu. Oke, itu kriteria untuk DBMS. Nah, 3 contoh DBMS mungkin. Oracle, Pak. Oke, Oracle ya. Oke, Mas Badan. MySQL. Apalagi Mas? Cassandra database. Oh ya. Terus Kayaknya pernah buat diskusi di Silaya. Iya. Nah itu memang tak tunjukkan di sini. Jadi contoh DBMS itu ada banyak hal ya, yang seperti yang sudah disebutkan di Silaya, teman-teman juga sudah membahasnya gitu ya. Banyak sekali, ada SQL Server gitu ya, terus ada MySQL ya, ada Oracle, DBMS ya kan, dan lain-lainnya. Oke, itu semua merupakan DBMS. Ada Postgre ya, ada itu juga, banyak yang lainnya ya. Terus tadi ada apa, Cassandra dan lain-lain. Itu saya mah belum terlalu familiar kalau yang ada Cassandra dan lain-lain itu ya. Itu juga ada, dan sekarang kalau dengan menggunakan ini lebih banyak lagi ya, karena perkembangan IT itu sangat cepat. Oke, itu. Nah, itu tadi jadi kriteria DBMS tadi sudah disebutkan ya. Kita bisa memodifikasi struktur data termasuk di dalamnya, terus membuka file untuk kecepatan pengolahan, kemampuan indexing dan lain-lainnya. Nah, di dalam bahasa query atau query language itu ada tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, bisa CRUD dengan menggunakan ini tadi bahasa query-nya ya, CRUD create, read, update dan delete. Oke, maka ketika itu mendefinisikan tabel, ini adalah menggunakan apa, data definition language, DDL gitu ya. Ada DML, data manipulation language, ada TCL, transaction control language. Oke. English. Ya kan, itu ada 3 jenis bahasa SQL yang bisa dilihat ya. Data definition, ada data manipulation, serta ada TCL, transaction control language ya. Definisi itu adalah create, drop dan alter. Manipulasi itu insert, update dan delete. Control itu ada grant serta revoke ya. Itu SQL. Oke. Dan yang terakhir itu tentang DBA ya, database administrator, di mana database administrator ini adalah juru kuncinya database. Bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi dia adalah juru kunci. Oke, juru kunci dari database. Dia yang mengerti dan mempunyai kontrol terhadap semuanya. Ya, istilahnya seperti itu. Ya, ini salah satu profesional gitu juga ya, yang menjaga basis data. Karena juga itu salah satu yang memiliki kewenangan untuk ke sana.
DBA ini bertanggung jawab mulai dari perancangan dan koordinasi secara keseluruhan dari database, mengembangkan skema, ya, bertanggung jawab terhadap keamanan dari basis data, menentukan organisasi dari data, dan membuat dokumentasi sistem dan penggunaannya, serta menjadi penengah dan pemakai antara memakai dan manajemen. Oke. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi DBA itu berencana untuk melakukan itu semua. Oke, jadi dia adalah, kalau kita bilang ya tadi, juru kunci, karena orang yang bertanggung jawab terhadap penanganan basis data dalam suatu organisasi. Oke, seperti itu. Dan dia melatih juga dan mendidik personel yang berhubungan dengan basis data, ya, bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dari sistem basis data, penerapan terhadap DBMS, pengetesan dan pemeliharaan dari sistem basis data, dan menerapkan prosedur darurat dalam kasus terjadinya kegagalan sistem atau kerusakan basis data. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti misalkan kemarin BSI gitu ya, ataupun seperti itu, DBA ini akan sangat sibuk, ya, karena dia bertanggung jawab juga terhadap kegagalan sistemnya atau kerusakan dalam basis datanya. Ya, ini yang terjadi. Tapi kalau misalkan biasa jalan normal gitu ya, tidak ada apa-apa, istilahnya DBA kerjaannya tidak terlalu banyak. Istilahnya dia hanya sebagai polisi, ya, seperti itu. Istilahnya menjaga dan mengecek, seperti itu, penjaganya, ya, penjaga dari basis datanya, juru kuncinya. Oke, seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan ada permasalahan dan hal lainnya, maka ini akan sangat sibuk sekali kerjaannya, ya, itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ini ada. Oke, Mbak Ina juga ada contoh di FBMS, ada Postgre, MongoDB, Cassandra, Oracle, ya. Oke, Mbak Sunanti juga sama, Mbak Ina lagi, Mbak Ina, ya, Mbak Win, ya, susah masuk Taiwan, ya. Oke, tuh, ya. Oke, yang lain lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, sambil kita lanjut pengendalian gitu ya. Nah, kita ada pengendalian organisasi, ya, istilahnya adalah adanya terjadi pemisahan tugas atau segregation of duties, dan pemisahan dari tanggung jawab, yaitu segregation of responsibility, ya. Setiap orang, ya, itu mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Oke, istilahnya seperti itu. Maka kenapa itu harus dikendalikan? Ya, maka karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, atau tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Istilahnya, misalkan contoh ya, saya sebagai seorang mentor untuk UT Taiwan gitu ya, mata kuliah SIM ataupun SIM misalkan, ya, saya mempunyai tugas dan wewenang hanya untuk di mata kuliah SIM. Ya, saya tidak mempunyai tugas dan wewenang di luar mata kuliah yang saya ampu. Oke, itu salah satunya. Itu adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Jadi tiap orang diberi tanggung jawab, diberi kekuasaannya sendiri-sendiri,
diberi kewenangannya masing-masing. Ya, istilahnya seperti itu. Sama juga dengan ketika kita kerja gitu ya. Kalian juga misalkan teman-teman kerja gitu ya, atau di baik di pabrik misalkan ataupun di itu, ada tugas dan wewenangnya yang sudah ada di situ. Ya, tanggung jawabnya apa. Oke, nah itu yang tercantum gitu ya istilahnya dalam bagian itu. Oke, nah kalau misalkan ya, maka kalau ada pemisahan tugas dan tanggung jawab, itu adalah pemberian wewenang transaksi dan bagian yang menyimpan. Ya, misalkan nih, kalau kita ke RT Mart misalkan, ya, maka di situ kita akan ada kasirnya sendiri dan ada karyawan yang ada di bagian tokonya sendiri yang bantu kita, atau SPG-SPG-nya misalkan ada yang jualan jajan atau apa promo-promo dan lain-lainnya. Nah, di situ ada sendiri-sendiri tugasnya. Ya, tentu kalau misalkan bagian SPG-nya atau orang yang jualannya itu tidak bisa ikut-ikut di bagian kasir karena itu bukan kewenangannya, bukan tanggung jawab, ya kan? Bukan tugasnya. Jadi nggak boleh kita ikut-ikut seperti itu. Ya, istilahnya nggak boleh ikut cawe-cawe. Istilahnya bukan bukan tugasnya seperti itu. Terus pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dan bagian yang melakukan pengolahan data. Ya, ini juga sama. Istilahnya pemisahan tugas ini antara orang yang bagian transaksi ya dengan bagian yang melakukan pengolahan data. Ya, ini tidak boleh sama. Tidak boleh dalam satu orang. Maka orang IT yang ada di bank misalkan dia adalah orang yang melakukan pengolahan data. Orang yang melakukan pengolahan data. Tapi tidak boleh dia yang juga melakukan transaksi ya di situ. Artinya misalkan dia menjadi tellernya gitu ya, nggak boleh. Karena dia adalah orang yang mengolah data di sana. Oke, terus ada lagi bagian penyimpanan aktiva dan bagian pelaksanaan. Ya, ini juga beda. Terus ada bagian pelaksanaan dan bagian yang melakukan pengolahan data. Itu juga nggak boleh sama. Terus ada pemisahan tugas dan antara bagian penyimpanan aktiva dan bagian pengolahan data. Itu juga berbeda orang. Seperti itu. Terus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tugas dan tanggung jawab antara orang yang melakukan koreksi kesalahan transaksi dan bagian pengolahan data. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, peran utama Departemen Sistem Informasi itu adalah melakukan kontrol terhadap data ya, dan ada melakukan persiapan data serta bagian pengoperasian data. Oke, jadi ada bagian untuk mengontrol data, ada untuk penengah antara departemen-departemen lainnya dan Departemen Sistem Informasi, mencabut data dari departemen lain, ya, membuat batch dan kontrol total dan lain-lainnya. Sedangkan bagian persiapan data ya mempersiapkan data, melengkapi data, ya, memverifikasi dan lain-lain. Terus bagian pengoperasian data ya melakukan pengolahan data, pembuatan laporan, ya, dan bekerja sesuai dengan prosedur dengan manual penggunaan. Terus bagian penyimpanan data itu
menyimpan data dan juga berhak mengakses yang agar orang yang tidak berhak mengakses tidak dapat melakukan hal tersebut. Itu terus pemrograman dan pengembangan sistem itu sendiri-sendiri ya, pemrogram itu ada sendiri dan tidak dapat terlibat langsung dalam pengoperasian. Oke, dan bagian pusat informasi itu membantu dalam membuat program aplikasi sendiri untuk kepentingan end user computing atau end user development. Jadi dia yang membantu sendiri-sendiri. Jadi ada bagian masing-masing di dalam bagian departemen sistem informasi itu. Nah, pengendalian dokumentasi itu adalah materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Oke, dokumentasi bisa berupa deskripsi-deskripsi, ya, penjelasan-penjelasan, bagan alir, daftar-daftar, dan cetakan hasil komputer, serta contoh objek dari sistem informasi. Nah, dokumentasi itu untuk mempelajari ya cara pengoperasian sistem. Sebagai bahan pelatihan ya, dasar pengembangan sistem untuk lebih lanjut ya, dasar apabila akan melakukan modifikasi terhadap sistem dan materi acuan bagi auditor. Jadi ketika ada dokumentasi di sini itu adalah misalkan manual pengguna ya. Sama ketika kita beli handphone, misalkan ini salah satu contoh dokumentasi ya. Kita beli handphone itu ada manual pengguna ya, ada manualnya untuk gimana sih kalau kita mau menggunakan sistem ini harus seperti apa ya, langkah-langkahnya bagaimana itu dijelaskan ya, seperti itu contohnya. Atau ketika kita beli laptop baru gitu ya misalkan, nah di situ juga sama, ada manualnya pengguna ya, gimana untuk registrasinya, mungkin untuk yang lainnya dan seterusnya, mengaktifkan apa dan lain-lainnya. Di situ ada dan dijelaskan semua juga seperti itu. Oke, nah itu adalah salah satunya yang bisa dilakukan. Oke. Nah, berikutnya mempelajari dasar apabila akan memodifikasi atau perbaiki sistem di kemudian hari. Jadi itu adalah cara untuk, itu juga sama. Ya, jadi biasanya juga untuk kalau dokumentasi itu untuk dasar pengembangan untuk sistem untuk lebih lanjut. Ya, dasar pengembangan sistem lebih lanjut. Jadi misalkan ada perubahan sistem atau ada pengembangan lebih lanjut, maka itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, dan kemudian untuk memodifikasi atau memperbaiki sistem di kemudian hari jika ada kerusakan atau perlu yang diperbaiki, seperti itu. Terus jenis-jenis dokumentasi gitu ya. Nah, ini kalau dari sini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah dokumen dasar. Ya, contohnya ada bukti transaksi yang ada di dalam sistem. Oke. Itu ada faktur, ada order penjualan, ada order pembelian, contoh seperti itu. Kalau ini ada dokumentasi daftar rekening, misalkan ada berisi rekening yang ada yang digunakan dalam transaksi, misalkan. Oke.
terus kode rekeningnya, nama rekening atau klasifikasi dan lain-lain misalkan. Terus ada dokumentasi prosedur manual. Ya, arus dari dokumen dasar dalam perusahaan. Oke, berisi bagian mana yang menyiapkan dokumen dasar, tembusan, bagian mana yang mengarsip, bagian siapa yang harus menerima dokumen tersebut. Misal, ya, jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan oleh masing-masing individunya. Oke. Apa yang bisa dilakukan, prosedurnya bagaimana. Oke, itu adalah untuk dokumentasi. Terus jenis-jenis dokumentasi, ya, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan pada suatu keadaan tertentu. Ya, contohnya prosedur pengetesan program ataupun prosedur untuk penggunaan file tertentu. Ya, atau prosedur untuk pembuatan backup dan restore misal. Terus digambarkan kalau dokumentasi sistem itu dengan menggunakan sistem flowchart. Ya, ini adalah untuk melihat input outputnya, deskripsi outputnya ataupun deskripsi file dan lain-lain. Berita kesalahan dan daftar pengendalian untuk tiap sistem pengolahan. Terus dokumentasi program itu menggambarkan logika dari program dalam bentuk bagan alir program, tabel keputusan, pengendalian program, dan lainnya. Diperlukan untuk modifikasi atau pengembangan program. Dokumentasi operasi, ya, itu adalah penjelasan cara dan prosedur mengoperasikan program. Ya, dan dokumentasi data itu berisi item data dalam basis data untuk sistem informasi. Ya, ada dokumentasi data seperti itu. Oke, jadi berisi item data apa aja gitu ya. Jadi ini ada macam-macam dokumentasi yang bisa dan juga terjadi bisa kita gunakan seperti itu. Nah, pengendalian itu ada pengendalian kerusakan perangkat keras, ya, dan ada jenis-jenisnya. Nah, pengendalian kerusakan perangkat keras, ya, itu ada parity check, ada echo check, ada read after write check, ada pemeriksaan baca ulang, ada pemeriksaan validitas. Apa itu? Ada yang mau bantu untuk menjelaskan? Yo, silakan. Mungkin. Saya, Pak. Ya, betul. Yo, silakan. Ada di modul 8.7. Yo, silakan. Parity check digunakan untuk mengecek apakah ada kerusakan pada RAM terhadap data yang disimpannya. Dengan cara menambahkan 1 bit pada 1 bit memori di RAM. Lalu, ini semuanya dijelasin ya, Pak? Semuanya aja jadi satu. Lalu echo check digunakan untuk mengecek alat input atau output di mana CPU memberikan sinyal ke alat input atau output, lalu alat input atau output akan dikirim balik ke CPU. Lalu read after write check meyakinkan bahwa data yang telah direkamkan ke media simpanan luar telah terekam dengan baik dan benar. Lalu dual read check, apakah data yang telah dibaca dengan benar. Lalu pengecekan ini untuk mengontrol agar pembaca data benar. Lalu validity check
Data telah dikodekan dengan benar. Apabila terdapat perbedaan dalam pengodean sehingga dapat dilakukan perubahan akan hal tersebut, akan dikirim ke printer untuk dicetak. Oke. Itu ada di Ya. modul halaman 8.7 sampai 8.8. Ya. Betul. Oke, makasih Mbak Kusnul. Ya. Ya, Pak. Itu adalah apa tadi sudah dijelaskan. Jadi kita akan melihat kalau perangkat kerasnya itu rusak atau enggak. Ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah parity check. Ya, parity check ini adalah untuk melihat apakah ada kerusakan pada RAM atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan ada kerusakan yang ada di RAM, ya maka dia akan tidak bisa gitu ya, karena berarti ada kerusakan di RAM-nya. Oke, maka memorinya akan bermasalah seperti itu. Jadi dengan cara menambahkan 1 bit pada 1 byte memori di RAM, ya untuk mengecek gitu misalkan. Terus yang kedua, echo check, ya itu untuk melihat input outputnya. Echo itu kan nulis ya kalau bahasa pemrogramannya, echo. Nah itu echo berarti untuk lihat output sinyal input outputnya, sehingga betul atau enggak dan apakah sudah sesuai belum untuk dikirim ke CPU dan lain-lainnya. Oke. Terus ada read after write check, ya, dan itu untuk meyakinkan bahwa data yang telah direkamkan ke media simpanan luar telah terekam dengan baik dan benar. Terus yang keempat itu adalah dual read check. Itu adalah data yang telah dibaca itu telah dibaca dengan benar. Dan pengecekan ini untuk mengontrol agar pembacaan data itu benar. Oke, itu. Dan yang berikutnya itu adalah validity check, yaitu adalah data apakah telah dikodekan dengan benar, ya, dan apabila terdapat perbedaan dalam pengkodean sehingga dapat dilakukan perubahan akan hal tersebut, ya, dan akan dikirim ke printer untuk dicek. Nah itu adalah terkait dengan pengendalian perangkat keras. Ya, jadi kita ada pengendalian perangkat kerasnya tadi dengan menggunakan hal-hal semacam itu, ya, beberapa caranya. Nah, berikutnya itu adalah keamanan fisik. Keamanan fisik di sini itu adalah keamanan gedungnya ataupun keamanan dari misalkan huru-hara, kebakaran, ya, terus mati lampu dan lain-lain. Itu adalah pengendalian untuk keamanan fisik, kebakaran, ya, huru-hara, bencana alam, ya, itu termasuk di situ. Oke, misalkan nih ya, servernya Tokopedia karena ada banjir di Jakarta misalkan ya, terus terendam, nah data kita hilang semua. Nah ini kan jelas nggak mungkin dan tidak diperbolehkan semacam ini, ya, masa server bisa kebanjiran. Nah maka harus dilakukan antisipasinya gimana, ya, entah itu lokasinya cari yang tempat, tapi juga nggak bisa lokasinya di gunung. Nah nanti kalau gunungnya meletus, servernya datanya hilang lagi, ya. Jadi kita harus mencari tempat yang aman, istilahnya seperti itu, dan fisiknya tidak boleh ada gangguan dalam artian seperti itu, ya, maka diperlukan keamanan fisik. Oke, nah itu ada keamanan fisik ya tadi, ya, dari sabotase, pencurian, ya, kegagalan arus listrik, api,
dan kebakaran, temperatur dan kelembapan, debu, ya, binatang pengerat dan serangga, serta bencana alam. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Pencurian juga termasuk, ya, karena daerahnya nggak dijaga, ya, tidak ada penjaganya, maka datanya bisa dicuri seperti itu. Ya, nah itu repot lagi. Ya, artinya istilahnya pengendalian untuk keamanan fisik juga harus diperhatikan. Oke, bentar ya, kurang dikit pengendalian keamanan fisik dulu. Nah, maka bisa kita lakukan dengan beberapa hal ya yang terkait dengan itu. Maka misalkan pembatasan terhadap orang yang masuk keluar ke lokasi tertentu. Ya, bisa ditempatkan CCTV atau daftar hadir, misalkan seperti itu, ya. Ada satpam atau security, ya, ada kalau misalkan mau masuk kayak di film-film itu ada tanda pengenal misalkan, atau mungkin kalau di pabrik sudah pakai kartu pengenal ya, kartu tanda pengenal seperti itu. Oke, kalian siapa, terus nanti bisa kalau mau masuk pintu atau itu pakai itu gitu ya, pakai kartu misalkan seperti itu. Ya, kayak kemarin tadi kita bilang e-gate system misalkan, nah itu kan juga sama, paspornya sudah dikenali di situ. Oke, maka itu bisa dipakai itu ya. Atau ada pengrajek kertas dan lain-lain. Terus perencanaan sekuritas agar dapat berjalan dengan baik. Lokasi yang tidak terganggu oleh lingkungan, gedung yang terpisah, dan terdapat fasilitas cadangan. Ya, jadi artinya ada backup juga lokasi tertentu. Ya, jadi lokasinya tidak terganggu ya oleh lingkungan tadi, misalkan banjir ya, ataupun jangan ditempatkan juga di daerah yang banyak tanah longsor misalkan atau apa gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini harus dipertimbangkan. Terus ada penerapan alat-alat pengamanan, ya, ada UPS, saluran air dan lain-lainnya. Oke, itu semua adalah untuk membantu mengendalikan keamanan fisik. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini karena materinya belum selesai, ya, nanti akan saya buatkan rekaman. Jadi kalau misalkan untuk membantu juga teman-teman mengerjakan tugas, kalau misalkan ada yang belum ada yang belum jelas gitu ya. Nanti biar saya bantu rekamkan. Terus tadi mohon maaf, yang tengah pertama itu tidak kerekam ya. Tadi saya lupa mencet tombol recordnya. Iya Pak, ya Bapak. Nanti kalau saya inikan lagi. Saya kalau misalkan butuh, nanti saya bilang ke saya, nanti biar saya rekamkan lagi. Ya. Kalau misalkan itu kan tadi tentang penjelasan tabel ya, seperti itu. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Pak. Terima kasih